Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirnalis ST MPD dari SMK Negeri 1 Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dalam hal ini saya melaksanakan pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana penugasan pengimbasan ini merupakan salah satu kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum SMA SMK Angkatan Ketiga. Untuk lebih lanjutnya, selamat menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan pengimbasan asesmen kompetensi minimum yang saya dapati dari pelatihan yang telah saya ikuti. Sebelumnya kita mengikuti sesi tersebut, maka kita terlebih dahulu mengetikkan di Power atau salah satu saya pilih di sini Google dengan mengetikkan SIM PKB. Nah, di sini ada atau boleh kita lihat di portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, di sini kita akan dimunculkan program guru belajar. Di sini diketiklah SIM PKB yang kita miliki, kemudian kita masuk untuk ke program guru belajar tersebut. Nah, di sini akan muncul beberapa pelatihan yang bisa kita ikuti. Di sini kita mengambil guru belajar. Setelah kita masuk ke guru belajar, maka di sana akan muncul seri-seri yang akan kita ikuti. Nah, seri yang saya ikuti di sini adalah asesmen kompetensi minimum. Nah, kita klik di asesmen kompetensi minimum, sehingga di sini akan ada BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, di sini kita tinggal klik untuk kita memulai aktivitas untuk BIMTEK Guru Belajar di sini. Nah, di sini nantinya akan muncul berapa persen kita akan mengikuti BIMTEK Guru Belajar, kemudian diberikan materi, diberikan video di Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum tersebut. Nah, setelah saya masuk ke sana, di dalam itu terdapat mengenai asesmen nasional. Mana asesmen nasional ini adalah sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Jadi di sini hasil belajar kognitif siswa, namun juga memotret hasil belajar emosional, sikap, nilai, keyakinan, perilaku, tindakan, dan kinerja siswa. Nah, karakter pelajar siswa yang akan kita capai yaitu ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Ini adalah profil pelajar. Nah, untuk kompetensi siswa dapat terukur melalui asesmen nasional berupa AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, ada 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen kompetensi minimum yang biasa disebut AKM untuk mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Untuk survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar
mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, ini adalah perbandingan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional tujuannya itu melaksanakan evaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Untuk asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Nah, perbedaan selanjutnya mengenai jenjang penilaian. Kalau dahulu ujian nasional untuk tingkat SMP, NTS, SMA, dan SMK, tetapi untuk asesmen nasional dimulai dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kemudian untuk level siswa. Level siswa juga berbeda di ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Nah, untuk asesmen di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, subjeknya ujian nasional itu semua siswa. Sementara untuk asesmen nasional siswa yang dipilih secara acak. Kemudian untuk model soal juga berbeda. Ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat. Sementara asesmen nasional pilihan ganda menjodohkan isian singkat, uraian, dan lain-lainnya. Kemudian sasaran. Nah, sasaran penilaian untuk ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Untuk asesmen nasional itu kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Kemudian ini metode penilaiannya ujian nasional, kemudian untuk asesmen nasional. Nah, asesmen nasional tadi yang terdiri dari asesmen kompetensi minimal, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di sini untuk AKM itu tersendiri, itu asesmen literasi, yang mana literasi membaca itu di dalamnya diharapkan nanti untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Kemudian untuk asesmen numerasi, itu untuk memahami, mengaplikasi, dan mengeluar di situ. Sini adalah peserta AKM, yang mana peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihannya secara acak. Nah, untuk pelaksanaannya itu terdiri dari hari pertama, kemudian hari yang kedua. Sini ada hari pertama itu literasi, survei karakter, kemudian hari keduanya itu tes numerasi dan survei lingkungan. Nah, ini kriteria pesertanya, jadi seluruh satuan pendidikan. Di sini tidak semua murid. Nah, kemudian pemilihan sampel secara acak diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan. Ini nantinya yang akan mengisi responden pada saat asesmen, yaitu murid, guru, kepala sekolah. Jadi di sini semuanya yang terlibat di sini. Nah, ini informasi yang akan kita dapatkan dari hasil yang telah dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah. Nah, kita lanjut. Nah, ini bentuk soalnya tadi. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Untuk jumlah soal, ini terdiri dari 30 butir soal literasi, 30 butir soal numerasi. Untuk kelas 8 dan 11 itu terdiri dari 36 butir soal literasi membaca dan 36 kompetensi. Nah, asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, AKM itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat.
AKM itu menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks, dan AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Nah, tujuan AKM yaitu 3 komponen penting dalam pembelajaran, yaitu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Yang mana asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang ada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar. Nah, di sini kita lihat apa sih literasi membaca? Nah, literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, serta dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Nah, komponen AKM literasi membaca itu ada konten yang isinya berupa teks informasi, nah teks fiksi. Jadi di sini teks informasi bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi. Teks fiksi bertujuan untuk memberikan pengalaman mendapatkan hiburan. Nah, untuk proses kognitif itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Untuk konteksnya personal, sosial budaya, saintifik. Sekarang masuk kita ke numerasi. Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupannya dan situasi yang lebih luas. Nah, di sini numerasi kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dari berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Nah, komponen AKM numerasi yaitu konten, yaitu di dalamnya meliputi bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Kemudian untuk proses kognitifnya di sini ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Kemudian untuk konteksnya itu personal, sosial budaya, saintifik. Nah, kemudian kita lanjut mengenai pelaporan hasil AKM. Nah, dirancang di sini untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi murid, yang mana nanti pada pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat capaian murid akan memudahkan murid menguasai konten atau kompetensi yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Tingkat kompetensi itu untuk literasi membaca ada perlu intervensi khusus, ada tingkat dasar, ada tingkat cakap, dan ada tingkat mahir. Contoh, untuk intervensi khusus untuk literasi membaca, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Untuk tingkat dasar, itu murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Untuk tingkat kompetensi literasi membaca tingkat cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks. Jadi, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Kemudian tingkat mahir. Murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Kemudian untuk kompetensi numerasi juga ada tingkatannya sama, perlu intervensi khusus, ada tingkat dasar, ada tingkat cakap, dan tingkat mahir. Nah, untuk intervensi khusus, murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Kemudian untuk dasar,
tingkat dasarnya murid memiliki keterampilan dasar matematika. Untuk cakapnya, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Untuk tingkat mahir, murid bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep teknologi matematika yang dimiliki. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita registrasi, kita ambil guru belajar masuk. Nah, masuk. Kemudian, kita pilih AKM. AKM nih, Bu? Iya, AKM. Nah, AKM ini, inilah kita sebagai awalnya berarti kita harus daftar dulu. Oke. Nah, berarti untuk saat ini Ibu masuk ke angkatan 5 atau angkatan 6. Terserah memilih yang mana. Oke. Nana tekan sambil jalan. Sudah mulai? Udah. Kemudian ambil yang AKM. Bu? Ya. Nah, pilihlah cek kalau ingin bergabung di sini. Kalau mau daftar. Daftar dulu? Ya. Seandainya mau daftar ya. Nah. Daftar. Ya ampun. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi video pengimbasan AKM di SMK Negeri 1 Bandar Sekidang. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.